Tata cara mencuci benda yang terkena najis mughaladhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, sebagaimana telah kita ketahui, najis dibagi menjadi 3 kategori, meliputi najis mukhaffafah, yaitu kencing anak laki-laki kurang dari 2 tahun dan tidak mengkonsumsi selain ASI. Najis mughaladhah yaitu najisnya anjing dan babi. Najis mutawasithah yaitu najis selain kedua jenis najis tersebut. Sahabat muslim, pada video kali ini kita akan membahas seputar najis mughaladhah secara singkat sesuai dengan mazhab Syafi'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang tata cara mencuci benda yang dijilat anjing sebagai berikut. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Artinya, sucinya wadah salah satu di antara kalian ketika dijilat anjing adalah dengan cara dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampuri dengan debu. Hadis riwayat Muslim Ahmad. Menyikapi hadis ini, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, najis dari anjing bukan hanya berasal dari jilatan atau air liurnya saja, namun seluruh bagian hewan tersebut adalah najis mughaladhah, sebab mulut adalah anggota badan paling bersih. Apabila anggota badan yang paling bersih saja harus dicuci 7 kali, terlebih lagi anggota yang lain tentu dianggap lebih kotor. Najis anjing, babi hanya bisa suci dengan dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu air yang dibuat mencuci dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Ketujuh cucian dihitung setelah materi najisnya yang meliputi warna, rasa, dan baunya sudah hilang. Berikut ini tata cara praktis mensucikan najis mughaladhah. 1. Hilangkan material najis yang meliputi 3 sifat najis mulai dari warna, rasa, maupun bau atau najis ainiyah. Bisa dengan air, batu, kertas, tisu, atau alat lain sampai sifat najis tidak tampak sehingga najis yang semula ainiyah berubah menjadi hukmiyah. Menurut pendapat mu'tamad yang disahihkan Imam Nawawi, seandainya material najis atau ainun najasah tidak bisa hilang kecuali dengan mencuci sampai 6 kali basuhan, maka basuhan-basuhan tersebut baru dihitung 1 kali. 2. Setelah fisik najis hilang, basuh sebanyak 7 kali. Salah satu dari ketujuh air yang dibuat untuk membasuh dicampuri dengan debu atau tanah. Caranya, cari tanah yang suci, masukkan ke wadah, aduk sampai tanah bercampur dengan air. Setelah larut, air tersebut dibuat menyiram benda yang terkena najis. Apabila dekat sungai yang keruh bercampur tanah, atau di sawah, cukup diambilkan air dari situ, atau dicelupkan, sudah mencukupi syarat. 3. Air yang bercampur debu atau tanah sunnah tidak dibasuhkan pada cucian terakhir. Yang paling utama dibasuhkan pada cucian pertama setelah objek bersih dari najis ainiyah. Selain debu atau tanah seperti pasir dan tepung, tidak bisa digunakan sebagai campuran air dalam mensucikan najis mughaladhah. Nah, sahabat muslim, apakah sabun bisa menggantikan debu sehingga orang yang mencuci najis anjing, babi tanpa harus menggunakan debu lagi? Setidaknya hal ini dibahas oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Al-Mahalli, Syekh Ahmad Al-Hijazi di dalam kitabnya Tuhfatul Habib, Syekh Taqiyuddin Abu Bakar dalam Kifayatul Akhyar, Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, Syekh Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i dalam kitab Fathul Aziz. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama tentang penggunaan sabun sebagai pengganti debu. 1. Sebagian ulama menyatakan sabun tidak bisa menggantikan debu sebab alat yang bisa digunakan untuk bersuci yang mempunyai legalitas syara hanya terdiri dari 2 unsur, yaitu air dan debu. Misalnya, orang yang berwudu untuk menghilangkan hadas kecil harus menggunakan air. Apabila tidak ada debu sebagai gantinya, debu di sini tidak bisa digantikan dengan pasir atau tepung. Pendapat demikian merupakan pendapat Al-Adhar. 2. Sebagian ulama berpendapat debu bisa diganti dengan sabun dengan alasan sebagaimana orang yang menyamak kulit bingkai hewan seperti macan, jerapah,
dan lain sebagainya yang semula najis bisa menjadi suci dengan cara disamak. Setelah disamak, sah digunakan untuk sholat dan sebagainya. Menyamak bisa dilakukan dengan cara membersihkan kulit dari sisa daging, kotoran, dan lain sebagainya. Lalu dicuci menggunakan air. Dikasih tawas atau daun yang bisa menghilangkan sisa-sisa kotoran, daging, dan sejenisnya. Pada masalah menyamak ini, ulama memperbolehkan bahan penghilang kotoran tidak harus dengan tawas, namun bisa diganti dengan sabun. Jika sabun pada saat menyamakkan di sini bisa menduduki pengganti bahan baku yang telah disebutkan syara', maka pada bab pencucian najis mughaladhah seharusnya sabun bisa menduduki posisi yang sama dengan debu. Demikian pula saat orang istinja. Dalam hadis disebutkan media yang bisa dibuat untuk istinja ada dua, yakni air dan batu. Namun para ulama sangat banyak yang memperbolehkan istinja menggunakan tisu atau apapun bentuknya, yang penting kasar. Kasat sebagai pengganti batu. Ketiga, sabun tidak bisa mengganti debu kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya, ada orang muslim tinggal di Hong Kong. Tempat domisilinya di apartemen lantai 40. Di sana adanya sabun, tidak ada debu. Andai pun ia turun ke lantai bawah, adanya hanya keramik, paving, atau bebatuan misalnya. Pada kondisi tersebut, orang baru boleh memakai sabun sebagai pengganti debu. Sahabat muslim, bagaimana apabila kita menggunakan pendapat yang kedua, yaitu memperbolehkan sabun sebagai pengganti debu? Jika kita menggali lebih dalam pemakaian istilah al-adhar pada pendapat yang pertama, maka pendapat zahir maupun al-adhar masing-masing merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Namun karena ada perbedaan pandangan yang tajam, maka yang kuat diistilahkan dengan al-adhar, sedangkan lawan katanya adalah al-zahir. Selama kita mampu, mari kita gunakan pendapat al-adhar. Namun jika mengalami kesusahan, kita bisa memilih pendapat zahir. Menurut para ulama, menggunakan pendapat zahir masih bisa batas toleransi diperbolehkan. Berbeda kalau pendapat yang A menyatakan sahih, maka lawan katanya adalah dhaif. Mengikuti pendapat dhaif yang semacam ini tidak diperbolehkan. Dengan demikian, seumpama kita menggunakan sabun sebagai pengganti debu, hukumnya sah menurut pendapat al-zahir, wallahu a'lam. Nah, sahabat muslim, demikianlah penjelasan tentang tata cara membersihkan najis anjing dan babi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.